Ustadz, di kondisi pandemi seperti ini kan luar biasa Ustadz, yang hampir 2 tahun Ustadz nggak ada proyek. Saya ketemu sama teman-teman yang lain. Macet semua. Macet semua Ustadz. Mandek semua. Bahkan investasi yang dulu kita keluarkan akhirnya berhenti. Jadi kita rugi Ustadz. Ketemu teman-teman yang lain juga nasibnya sama Ustadz. Nggak ada orderan, yang jualan sepi gitu Ustadz. Nah, habis itu ya teman-teman yang lain juga punya utang. Saya sendiri juga ya tidak jauh berbeda dengan teman-teman gitu kan. Kalau kayak gitu boleh. Ini nggak Ustadz, ngeplang gitu Ustadz. Ngemplang maksudnya gimana? Ya kita belum bayar kewajiban kita dulu gitu Ustadz. Karena kan memang kadang kebutuhan luar biasa, kita nggak ada pemasukan tapi Diniatin nggak bayar utang itu. iya Ustadz gitu. Kalau dari teman-teman, kenapa ya? Kalau bisa kayak gitu lumayan juga meringankan gitu. Jadi Soalnya, menjadikan pandemi sebagai alasan untuk nggak bayar utang. ya itu sebetulnya. Saya teringat dengan sebuah kisah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kisah ini menarik sekali. Kalau kita perhatikan kisah ini, kita akan mendapatkan suatu keajaiban. Bahwa di masa sulit sekalipun juga Allah akan memberikan pertolongannya kepada seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Jikalau dia memiliki niat yang benar dan baik untuk menunaikan hak-hak yang ada pada dirinya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dari sahabat kita yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Rasulullah menceritakan pria dari kalangan Bani Israel. Dia datang ke rumah temannya mau pinjem uang. Pinjemnya itu nggak main-main. Berapa Ustadz? Sebanyak 1.000 dinar, Mas. Wow, 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. 4,25 gram. Sekarang 1 gramnya kira-kira 900.000. Masya Allah. Kalau 4,25 gram emas berarti 1 dinarnya itu 4 juta. Masya Allah. 1.000 dinar Ustadz ya? Kalau 1.000 dinar berarti 4 Miliar Ustadz. miliar. Subhanallah. Pada saat itu orang yang mau minjem ini datang ke rumah temannya. Dan orang yang akan dipinjemi itu, dia mengatakan, datangkan kepadaku orang yang akan menjadi saksi. Jadi ini normal nggak? Wajar nggak kira-kira? Wajar ya? Wajar Ustadz, wajar. Ada orang minjem minta saksi, apalagi jumlahnya besar, ini wajar. Wajar Ustadz. Maka kata temannya itu, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Lalu kata temannya yang tadinya mau minjemin uang mengatakan, betul juga kata kamu. Allah yang jadi saksi. Iya Ustadz. Karena dia nggak bisa mendatangkan saksi, maka dia mengatakan, datangkan kepadaku orang yang akan menjadi penjamin. Kalau kamu nggak bisa bayar utang, paling nggak ada orang yang bisa menjamin bahwa dia akan menutup utang kamu. Maka temannya tadi itu yang mau minjem uang mengatakan, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, sebagai wakil bagi diriku. Kata temannya yang mau minjemin uang mengatakan, kamu betul juga. Akhirnya mereka sepakat untuk saling bertransaksi pinjam meminjam, dan disepakati waktu itu pada hari yang telah mereka tentukan dan waktu yang mereka tentukan, mereka akan bayar pinjaman itu. Akhirnya orang yang pinjam uang tadi membawa uang sebanyak 1.000 dinar. Masya Allah. Dan pergi berlayar ke seberang pulau untuk berdagang. Tibalah saatnya untuk membayar hutang itu. Jatuh tempo lah ibaratnya. Iya Ustadz. Saat orang yang minjem uang itu berupaya untuk mencari perahu ke tempat asalnya untuk bayar utang, qadarullah nggak ada perahu waktu itu. Dia berupaya untuk dapat perahu, nggak ada perahu sekali lagi. Subhanallah. Apa yang dia lakukan? Dia ambil sebatang kayu, lalu tengahnya dilubangi, itu dimasukkan uang 1.000 dinar dan ditulislah sepucuk surat. Setelah itu surat itu dimasukkan ke dalam tempat yang aman supaya nggak basah itu ya. Lalu dilemparkanlah kayu itu ke lautan dengan mengatakan, ya Allah, aku berjanji untuk membayar hutangku pada hari ini. Tetapi aku tidak mendapatkan perahu untuk bisa kembali ke tempatku. Aku telah menjadikan engkau sebagai saksi. Aku telah menjadikan engkau sebagai wakilku.
aku telah menjadikan engkau sebagai pelindungku. Maka setelah itu dilemparkan bismillah, dilarung ke lautan. Tetapi setelah dilarung itu dia tetap mencari perahu untuk bisa kembali ke tempat asalnya. Kemudian di seberang lautan, orang yang minjemin dia uang juga sudah nunggu. Ini sudah jatuh tempo hari ini. Ditunggu dari siang sampai sore, nggak ada tanda-tanda akan ada kapal yang merapat. Pada saat itu dia sudah putus asa dan dia menemukan seonggok kayu. Daripada pulang ke rumah nggak bawa hasil, saya bawa onggokan kayu ini ke rumah, nanti dibelah, dijadikan kayu bakar. Iya, Ustaz. Sampai di rumah, dibelahlah kayu itu. Dia kaget. Dia menemukan 1.000 dinar beserta dengan surat yang ditulis oleh sahabatnya. Masya Allah. Kemudian keesokan harinya sahabatnya datang dengan tergopoh-gopoh dengan membawa 1.000 dinar yang kedua. Masya Allah. Dengan mengatakan, demi Allah, aku sudah berusaha untuk datang sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Masya Allah. Artinya dia sudah mengakui bahwa saya sudah berusaha untuk datang pada waktu yang telah kita sepakati. Saya nggak ingin terlambat bayar utang gitu. Bayangkan, nggak ingin terlambat bayar utang. Kalimatnya bukan saya tidak ingin bayar utang loh. Iya, Ya. Ustaz. Saya tidak ingin terlambat untuk bayar utang. Bayar utang. Dia membawa 1.000 dinar, ini saya membawa 1.000 dinar. Kemarin saya sudah melemparkan seonggok kayu dengan memasukkan di dalamnya 1.000 dinar. Entahlah apakah itu sampai kepada dirimu atau tidak. Ya, Ustaz. Maka diceritakan bahwa sahabatnya yang jujur tadi, yang meminjamkan uang tadi mengatakan, bawalah 1.000 dinar itu, gunakan untuk usahamu. 1.000 dinar itu sudah dikirimkan oleh Allah kepada diriku. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita menyerahkan semua urusan kita sama Allah, Allah akan memudahkan kita menggapai apa yang kita inginkan dengan caranya Allah. Benar, Ustaz. Benar. Kalau kita menghitung dengan kalkulasi matematika, ini kira-kira saya nggak akan mungkin bisa bayar utang. Kalau kita mikirnya kayak gitu, betul-betul kita nggak akan bisa bayar utang. Benar, Tapi Ustaz. kalau kita berpikir bahwa saat kita berusaha untuk menepati janji kita dan berupaya untuk membayar semua kewajiban kita tepat pada waktunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong setiap upaya kita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di masa pandemi ini bukan berarti bahwa kita punya suatu alasan yang kuat Benar, untuk nggak bayar utang, Kebenaran, Ustaz. dijadikan sebagai pembenaran. Itu Iya, nggak Ustaz. boleh. Jadi kita Benar, harus berupaya dengan maksimal untuk melunasi semua kewajiban kita. Iya. Kalaupun memang sangat tidak memungkinkan, paling nggak lari lah. Nggak lari, Ustaz. Tanggung jawab. Kita Ustaz. cerita Iya. ke orang yang minjemin kita uang, mohon maaf, keadaannya kayak gini. Siap. Saya sudah berupaya dengan maksimal untuk bisa membayar utang itu. Tetapi qadarullah, saya nggak bisa mendapatkan apa yang bisa saya pakai untuk bayar utang itu. Benar, Ustaz. Jadi ini bukan alasan Benar. dan tidak bisa kita jadikan sebagai pembenaran untuk nggak bayar utang. Benar, Ustaz. Masya Semoga Allah mudahkan. Amin, semuanya. amin, Ustaz.